Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini adalah Yesus memarahi Petrus. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 16 ayat 21 sampai 23 dan di dalam ayat 23 berkata demikian. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita pelajari ayat bacaan kita hari ini baik-baik, maka kita akan sedikit terkejut. Mengapa? Karena selama ini yang kita kenal Yesus adalah Tuhan yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tetapi hari ini yang kita pelajari adalah Yesus yang menegur, memarahi Petrus dan berkata, "Enyahlah engkau iblis, karena engkau menjadi batu sandungan bagiku." Mungkin kita bertanya, mengapa Yesus memarahi Petrus dengan begitu keras? Jadi kalau kita pelajari dalam ayat bacaan kita hari ini, kita tahu Yesus memarahi Petrus yang pertama karena Petrus memberikan kesempatan kepada iblis. Sementara Yesus sedang menyampaikan firman Allah, menyampaikan nubuatan apa yang akan terjadi dengan hidupnya dan bagaimana dengan akhir hidupnya yang akan menyatakan kemuliaan Allah. Tetapi Petrus berpikir bagaimana supaya Yesus tidak usah melalui semuanya itu. Dan itu berarti Petrus sedang memberi kesempatan kepada iblis. Hal ini sama persis dengan peristiwa yang terjadi dengan Adam. Allah berkata kepada Adam, "Semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi buah pohon yang ada di tengah itu jangan kamu makan. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, kalau kamu memakannya kamu akan mati." Tetapi apa yang terjadi? Setan datang dan berkata kepada Adam, "Kamu tidak akan mati." Dan Adam mulai berikan kesempatan kepada iblis sehingga terjadi dialog sampai akhirnya yang terjadi Adam jatuh di dalam dosa. Karena itulah Yesus tidak mau membiarkan Petrus jatuh di dalam dosa. Dan kalau Yesus memarahi Petrus itu karena Yesus sayang kepada Petrus. Saudaraku, terkadang ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dan kita mulai berkata, "Tuhan, apa salah saya sehingga masalah ini terjadi? Mengapa Tuhan marah kepada saya?" Satu hal yang harus kita ingat saudaraku, yaitu karena Yesus sayang kepada kita. Supaya kita tidak jatuh lebih dalam lagi, supaya kita kembali kepada Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang kedua kita belajar mengapa Yesus memarahi Petrus. Karena Petrus menjadi batu sandungan. Alkitab berkata, jika kamu hidup dan hidupmu menyesatkan orang lain, maka lebih baik batu kilangan diikatkan pada lehermu dan diceburkan ke dalam laut. Mengapa? Karena Yesus sangat serius dengan hidup kita. Dia mau hidup kita menjadi berkat. Jika hidup kita tidak menjadi berkat, itu sudah menjadi sebuah masalah. Karena Yesus sendiri berkata, barang siapa tidak berbuah, akan dipotongnya dan dibersihkannya. Apalagi jika hidup kita menjadi batu sandungan. Batu sandungan berarti karena perilaku kita yang tidak baik, maka orang lain jatuh. Jika orang melihat kesaksian hidup kita yang buruk, maka mereka jadi jauh dari Tuhan karena mereka melihat hidup kita yang tidak menjadi berkat. Dan yang ketiga kita pelajari, mengapa Yesus memarahi Petrus? Karena Petrus hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Bagi Petrus, jika Yesus disalibkan, itu adalah sesuatu yang sulit untuk diterima. Mengapa demikian? Karena menurut Petrus, seandainya Yesus menyatakan kemuliaannya dengan cara atau seperti ketika Elia naik ke surga, maka hal itu akan membuat orang-orang Yahudi yang menolak dia akan menjadi terkagum-kagum dan percaya bahwa dia adalah Mesias.
Tetapi seandainya dia mati dengan cara disalibkan, Petrus berpikir, orang akan mentertawakan aku. Orang akan berpikir dia bukanlah Mesias, sehingga Petrus mulai memikirkan hal-hal yang dipikirkan oleh manusia. Mulai berpikir hanya hal-hal yang menyenangkan buat dia dan tidak lagi berpikir tentang rencana Allah. Ada banyak orang yang akhirnya mundur dari pelayanan. Ada banyak orang yang akhirnya tidak mau pergi ke gereja lagi karena hanya memikirkan yang enak, yang senang, yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Bahkan tidak sedikit orang yang akhirnya murtad dan meninggalkan Kristus hanya karena pangkat dan kedudukan, hanya karena harta atau pasangan teman hidup yang tidak seiman. Dan intinya sederhana, yaitu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus memarahi Petrus karena Petrus hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Tetapi Yesus memikirkan apa yang dipikirkan oleh Bapanya yang di surga. Yesus hanya memikirkan apa yang dikehendaki oleh Bapanya yang di surga. Jangan sampai kemarahan Yesus terjadi dalam hidup kita. Tetapi biarlah hanya berkat, mujizat dan kuasa pertolongan Tuhan Yesus yang kita alami dari hari demi hari dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih, bersyukur untuk hari ini kembali Engkau menuntun hidup kami lewat firman-Mu yang kami baca, yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah apa yang dialami oleh Petrus itu tidak terjadi dalam hidup kami, karena kami mau belajar mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mengerti dan kami mau belajar bahwa hidup kami harus menjadi berkat buat orang lain dan hidup kami tidak menjadi batu sandungan. Karena itu Tuhan, pada hari ini biarlah Engkau menuntun kami, membawa kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi sehingga kami boleh mengerti segala rencana-Mu atas hidup manusia dan khususnya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari dan Tuhan Yesus memberkati.